Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di Rans CT Medical Education Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Soal pertama. Saudara bertugas di ruang perawatan ortopedik dengan metode penugasan memberikan asuhan keperawatan kepada sekelompok pasien bersama perawat lain dipimpin oleh ketua tim. Pertanyaan soal, apakah tanggung jawab yang dilaksanakan oleh ketua tim tersebut? Pilihan jawaban: A. Melakukan tindakan, B. Mengikuti timbang terima, C. Mendokumentasikan tindakan, D. Menyelenggarakan konferensi, E. Merawat pasien dari masuk sampai pulang. Kunci jawaban D. Pembahasan. Tanggung jawab ketua tim adalah membuat perencanaan, membuat penugasan, supervisi dan evaluasi, mengenal dan mengetahui kondisi pasien, dan dapat menilai tingkat kebutuhan pasien, mengembangkan kemampuan anggota, menyelenggarakan konferensi. Soal kedua. Kepala Ruangan Penyakit Dalam menerapkan metode penugasan primer, dan saudara ditugaskan melaksanakan asuhan keperawatan yang sudah dibuat oleh perawat primer. Pertanyaan soal, apakah peran saudara dalam metode penugasan tersebut? Pilihan jawaban: A. Perawat asosiat, B. Ketua tim, C. Anggota tim, D. Perawat primer, E. Nursing aid. Kunci jawaban A. Pembahasan. Perawat asosiat adalah perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan yang sudah dibuat perencanaannya oleh perawat primer dan melaporkan asuhan keperawatan yang sudah dilaksanakannya. Soal ketiga. Seorang perawat pelaksana di ruang penyakit dalam ditugaskan oleh ketua tim memberikan asuhan keperawatan terhadap 3 orang pasien. Perawat pelaksana tersebut menanyakan keluhan yang dirasakan dan riwayat penyakit yang pernah diderita kepada pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanyaan soal, apakah yang menjadi tanggung jawab perawat pelaksana pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Membuat perencanaan, B. Menyelenggarakan konferensi, C. Menilai tingkat kebutuhan pasien, D. Kerjasama dengan anggota tim kesehatan lainnya, E. Memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Kunci jawaban E. Pembahasan. Tanggung jawab anggota tim adalah memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang menjadi tanggung jawabnya, kerjasama dengan anggota tim dan antar tim, dan memberikan laporan. Soal keempat. Saudara sebagai perawat pelaksana bertugas shift pagi di ruang penyakit dalam. Tugas saudara akan dilanjutkan oleh perawat yang bertugas shift sore. Pertanyaan soal, apakah yang menjadi tujuan dari timbang terima dari perawat shift pagi ke shift sore? Pilihan jawaban: A. Timbang terima dilaksanakan setiap pergantian shift, B. Terdokumentasinya asuhan keperawatan pasien, C. Tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya, D. Menyampaikan kondisi pasien yang kritis, E. Kedua kelompok yang dinas sudah siap. Kunci jawaban C. Pembahasan. Tujuan timbang terima adalah menyampaikan kondisi atau keadaan secara umum pasien atau klien, menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya,
dan tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya. Soal kelima. Kepala Ruangan Penyakit Saraf menugaskan saudara dinas sore. Saudara akan melaksanakan timbang terima dengan perawat dinas malam yang akan bertugas berikutnya. Pertanyaan soal, apakah yang perlu disampaikan pada saat timbang terima? Pilihan jawaban: A. Intervensi kolaboratif dan independensi. B. Tindakan keperawatan yang sudah dan belum dilakukan. C. Diagnosa medis tidak perlu, cukup identitas pasien. D. Tindakan yang khusus langsung disampaikan di depan pasien. E. Penyampaian pada saat timbang terima dilakukan secara lengkap dan detail. Kunci jawaban B. Pembahasan. Hal yang harus disampaikan oleh perawat dinas sore pada saat timbang terima ke perawat dinas malam yang akan bertugas adalah: pertama, identitas pasien dan diagnosa medis. Yang kedua, masalah keperawatan yang kemungkinan masalah. Yang ketiga, tindakan keperawatan yang sudah dan belum dilaksanakan. Intervensi kolaboratif dan dependensi. Selanjutnya, rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan selanjutnya, misalnya operasi, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Soal ke-6. Saudara sebagai ketua tim memonitoring perawat pelaksana ketika melakukan perawatan pasien luka bakar dan memberikan arahan serta motivasi agar perawat pelaksana dapat melakukan perawatan luka dengan benar. Pertanyaan soal, apakah kegiatan yang sedang dilakukan oleh ketua tim tersebut? Pilihan jawaban: A. Supervisi tidak langsung. B. Supervisi langsung. C. Investigasi. D. Kolaborasi. E. Negosiasi. Kunci jawaban B. Pembahasan. Supervisi langsung yaitu supervisi dilakukan secara langsung pada kegiatan yang sedang berlangsung, yaitu supervisor dapat terlibat dalam kegiatan, umpan balik, dan perbaikan. Soal ke-7. Seorang perawat yang baru lulus ditugaskan di ruang bedah ortopedik. Perawat tersebut merasa tidak cocok bertugas di ruang bedah. Akan tetapi, dia tidak berani untuk mengajukan pindah ruangan. Pertanyaan soal, apakah jenis konflik yang terjadi pada perawat tersebut? Pilihan jawaban: A. Intrapersonal. B. Interpersonal. C. Intergroup. D. Horizontal. E. Vertikal. Kunci jawaban A. Pembahasan. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi pada individu itu sendiri. Keadaan ini merupakan masalah internal untuk mengklarifikasi nilai dan keinginan dari konflik yang terjadi. Soal ke-8. Kepala Bidang Keperawatan RSZ merencanakan menambah jumlah tempat tidur di ruangan khusus gangguan kardiovaskuler. Akan tetapi, kepala ruangannya tidak setuju karena jumlah perawatnya kurang sehingga asuhan keperawatannya tidak optimal. Pertanyaan soal, apakah strategi penyelesaian konflik yang paling tepat digunakan pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Kompetisi. B. Akomodasi. C. Smoothing. D. Menghindar. E. Negosiasi.
Kunci jawaban E. Pembahasan. Negosiasi merupakan suatu strategi penyelesaian konflik di mana semua yang terlibat konflik saling menyadari dan sepakat pada keinginan bersama. Penyelesaian strategi ini sering disebut lose-lose situation. Kedua pihak yang terlibat saling menyerah dan menyepakati hal yang telah dibuat. Dalam manajemen keperawatan, strategi ini sering digunakan oleh middle dan top manajer keperawatan. Soal ke-9. Ruangan A adalah ruang penyakit dalam yang baru diresmikan di rumah sakit B. Semua peralatan baru, kepala ruangan, dan semua perawatnya juga baru. Pada situasi tersebut, terjadi konflik antara kepala ruangan, ketua tim, dan perawat pelaksananya. Pertanyaan soal: apakah konflik yang terjadi pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Intrapersonal, B. Interpersonal, C. Intergroup, D. Kompromi, E. Kolaborasi. Kunci jawaban B. Pembahasan. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana nilai, tujuan, dan keyakinan berbeda. Soal ke-10. Seorang perawat di ruang perawatan bedah umum dalam memberikan asuhan keperawatan menunjukkan kemampuannya menangani masalah pasien, memberikan informasi dengan jelas tentang hal-hal yang dilarang dalam perawatan, dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan. Pertanyaan soal: apakah dimensi mutu yang ditunjukkan perawat tersebut? Pilihan jawaban: A. Reliability, B. Assurance, C. Tangibles, D. Empathy, E. Responsiveness. Kunci jawaban A. Pembahasan. Reliability atau kehandalan adalah perawat mampu menangani masalah perawatan dengan tepat dan profesional, memberikan informasi tentang fasilitas yang tersedia, cara penggunaannya, dan tata tertib yang berlaku di RS, serta ketepatan waktu tiba di ruangan ketika dibutuhkan. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.